Perkenalkan Pak, nama saya Sika Nadia Saragi dengan NIM 12S24024. Di sini saya melakukan remedial USPBO untuk praktikumnya. Jadi di sini masih menggunakan soal yang sama, yaitu F01 Part IT. Jadi untuk case study-nya itu Institut Teknologi Delft, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Nah, setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor atau motorcycle. Nah, ketentuannya yaitu untuk mobil atau car hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu juga dengan motor atau motorcycle. Lalu untuk penempatan kendaraan ke dalam area parkir itu tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, untuk kendaraan itu atau vehicle, ini diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat number, nama pemilik owner, dan jenis kendaraan atau tipenya. Nah, keunikan kendaraan ini dijamin melalui plat number. Jadi untuk plat number-nya ini nanti akan menjadi PK-nya, primary key-nya. Nah, untuk area parkir atau parking area diidentifikasi dengan nama area atau name, kapasitas maksimal atau capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan atau allow type. Nah, keunikan area parkir ini dijamin melalui name-nya. Jadi nanti yang menjadi primary key-nya itu ada name. Untuk tugasnya itu yang pertama kami diminta untuk membuat database design. Lalu yang kedua ada entity definition. Yang ketiga register entities. Yang keempat assigning vehicle. Yang kelima display all. Nah, jadi untuk penjelasan code yang sudah saya kerjakan, yang di sini ada proyek ini memiliki 3 berkas Java, 3 Java yang saya kerjakan code-nya. Yang pertama ada parking area. Ini sebagai modelnya yaitu parking area.java. Ini adalah entitas data area parkir. Lalu untuk model yang kedua ada vehicle.java. Ini adalah entitas untuk data kendaraannya. Nah, lalu untuk kelas utamanya yaitu app.java. Jadi ini adalah kelas driver utama untuk melogikakan semua proses pemrograman yang dibuat di sini. Nah, yang pertama itu untuk parking area.java. Jadi ini tuh memetakan kelas Java ke dalam tabel database parking area. Nah, jadi untuk add entity ini untuk menandakan kelas ini adalah sebagai entitas JPA. Lalu untuk tabel name parking area sini untuk memetakan kelas ini ke dalam tabel database bernama parking areas. Lalu kunci utamanya kan tadi udah dibilang kalau primary key-nya itu tadi ID-nya. Jadi ini untuk menandakan kelas ini sebagai entitas untuk menandakan bahwa atribut name ini atau nama parking area itu sebagai primary key yang unik di database. Lalu untuk atribut capacity ini adalah kapasitas parkirnya.
dan allow type ini adalah jenis kendaraannya, jenis kendaraan yang diizinkan. Nah, untuk menghubungkannya menggunakan one to many. Nah, ini mendefinisikan hubungan bahwa satu area parkir itu bisa menampung banyak kendaraan. Jadi satu area parkir bisa banyak kendaraannya. Dan banyak kendaraan itu bisa ada pada satu area parkir. Nah, jadi map by ini, yang ini tuh, menyatakan bahwa relasi ini digunakan di dalam kelas vehicle melalui properti parking area. Nah, untuk ini fetch type eager ini memastikan bahwa daftar kendaraannya itu menyatakan bahwa daftar kendaraan otomatis itu langsung dimuat ke database dari database. Jadi setiap kali kita mengambil data area parkir, jadi itu otomatis langsung dimuat dari database. Lalu masuk ke model yang kedua, yaitu vehicle.java. Ini adalah entitas kendaraan. Jadi di sini memetakan kelas Java ke tabel database vehicle. Jadi di sini kita memetakan kelas ke tabel database yang bernama vehicle. Jadi namanya itu vehicle. Yang menjadi primary key-nya yaitu plate number. Jadi .id ini menetapkan kalau plate number ini adalah sebagai primary key karena ini bersifat unik dan tadi sudah dicantumkan di dalam soal bahwa yang menjadi primary key-nya adalah plate number. Nah, untuk menghubungkan data ini, kita menggunakan many to one. Jadi, hubungannya yaitu banyak kendaraan dapat diparkirkan di satu area parkir yang sama. Seperti sebelumnya tadi kan, untuk area parkir itu satu area parkir dapat menjadi tempat parkir untuk banyak kendaraan. Nah, sama dengan ini bahwa banyak kendaraan dapat diparkirkan di satu area parkir. Jadi hubungannya sama, tentu saja sama. Nah, untuk join kolom ini digunakan untuk menentukan kolom parking area name-nya, nama area parkirnya itu di database sebagai foreign key yang merujuk ke tabel area parkir. Jadi kalau misalnya tadi parking area name ini, nama area parkirnya ini di parking area.java ini kan sebagai primary key-nya. Nah, kalau di vehicle.java ini, nama area parkir ini menjadi foreign key-nya. Agar mereka bisa berhubungan, maka primary key yang ada di parking area itu akan menjadi foreign key yang ada di vehicle. Nah, lalu untuk menghubungkan kedua model ini, kita menggunakan driver utama, yaitu app.java. Jadi di sini adalah program, disinilah tempat utamanya agar kita bisa membaca masukan dari input dari user untuk mengelola database kita. Jadi yang pertama itu ada
Entity Manager Factory dan Entity Manager. Jadi ini kita buat menggunakan nama unik Parquet PU. Jadi di sini seluruh komunikasi data ke database H2. Jadi di sini kita menggunakan H2. Jadi komunikasi data ke database H2 itu dilakukan melalui Object Entity Manager ini. Nah, lalu kita menggunakan scanner di sini untuk membaca masukan baris per baris. Jadi setiap baris itu akan dibaca masukannya. Jadi setiap baris itu nanti akan dipecah berdasarkan tanda pagar. Menjadi array token. Jadi setiap baris itu nanti dipecah menggunakan tanda pagar ini menjadi sebuah array token. Nah, untuk area add ini adalah untuk memeriksa apakah area dengan nama tersebut sudah ada di database melalui mfind atau belum. Melalui mfind ini. Kan untuk memastikan kita cari nanti apakah ada atau tidak. Tuh. Nah, kalau memang jika belum ada, nanti program ini akan membuka transaksi, memanggil ampersys ini area untuk nanti menyimpannya lalu dilakukan commit. Nah, lalu untuk vehicle add ini alurnya tadi sama seperti area add. Nanti di sini di vehicle add ini kita memeriksa plat nomor kendaraan di database itu menggunakan mfind juga. Ini kita cari. Nanti jika salah satunya tidak ditemukan, maka program akan langsung berhenti memproses. Program ini akan berhenti memproses. Lalu untuk validasi keduanya itu dilakukan lagi memeriksa apakah tipe kendaraannya ini sama dengan tipe yang diizinkan di area tersebut. Jadi vehicle get type. Diperiksa apakah sesuai dengan tipe yang diizinkan atau tidak. Makanya kan vehicle get type get allowed type. Lalu untuk validasi ketiga itu program yang kita buat ini akan menjalankan query count. Untuk menghitung berapa kendaraan yang saat ini sedang ada di area parkir. Jadi, jika hitungannya ini masih lebih kecil dari kapasitas area, nanti kendaraan diizinkan untuk parkir. Namun, jika misalnya sudah penuh, maka kendaraan tidak akan diizinkan lagi untuk parkir. Lalu
Nah, jadi nanti untuk menampilkan datanya ini, nanti mengambil seluruh data yang ada di parking area di database, lalu diurutkan secara alfabet. Jadi, berdasarkan nama area parkir. Jadi, order by name ini. Jadi, nanti datanya itu berurut sesuai abjad ya. Jadi, untuk setiap area parkirnya ini nanti akan mengambil seluruh kendaraan yang terparkir di dalam, lalu diurutkan naik berdasarkan plat nomornya. Ini tadi kan itu berdasarkan nama, ini berdasarkan plat. Sesuai primary key-nya, ini berdasarkan nama karena primary key-nya nama, lalu ini berdasarkan plat number karena primary key-nya itu plat number. Jadi nanti output yang keluar itu sesuai dengan format ini. Yang ada di sini. Nah, untuk merangkum program yang dibuat pada UAS pertama kali dan di remedial ini, sebelumnya itu pada UAS pertama, driver H2 ini belum saya pasang di pom.xml. Jadi Java ini tidak bisa berkomunikasi dengan basis data. Jadi menyebabkan programnya itu error. Namun di remedial kali ini, saya telah menambahkan dependensi H2 database engine di pom.xml-nya. Jadi, Hibernate ini nanti bisa menjalankan operasi basis H2 secara langsung. Lalu untuk sebelumnya juga, file ini masih menggunakan teks placeholder yang kosong. Belum ada URL-nya, belum ada driver-nya, maupun akun database-nya. Program pokoknya code yang saya buat itu betul-betul salah. Jadi untuk sekarang di remedial ini, saya telah mengisi parameter koneksinya secara real dengan driver H2 dan URL in memory database, sehingga koneksinya ini terjalin sempurna dan bisa diuji. Lalu, pada UAS yang pertama kali juga, tabel dan relasinya itu tidak saya buat sama sekali. Jadi tabelnya itu tidak ada sama sekali. Untuk sekarang, saya sudah membuat dua kelas bernotasi JPA, yaitu parking area.java dan vehicle.java, lengkap dengan relasi relasionalnya yaitu one to many dan many to one. Many to one untuk vehicle dan one to many untuk parking area. Nah, dan yang terakhir itu, sebelumnya juga file ini dipenuhi dengan syntax error karena code-nya itu tidak konsisten, code-nya tidak sesuai dengan logika program, dan variabel scanner-nya juga bahkan tidak terdefinisi. Dan alur program itu sama sekali tidak nyambung atau tidak berkesinambungan sama sekali. Jadi untuk di remedial sekarang ini, saya sudah merombak total untuk code program yang ada di app.java-nya dengan memprogram scanner yang benar. Jadi logikanya juga nyambung serta terurut dan sesuai apa yang diminta oleh soal. Jadi remedial yang saya kerjakan ini seharusnya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Untuk UAS sebelumnya saya minta maaf karena banyak kesalahan dan tidak kesesuaian dalam code program saya, dan di remedial kali ini saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih Pak.